Halo Sobat KBMed, bersama saya Dr. Medisa Tiffany. World Health Organization atau WHO menyebutkan bahwa cuci tangan merupakan cara terbaik melindungi diri dan keluarga dari penyebaran penyakit dan tak hanya COVID loh. Namun berbagai penyakit seperti batuk, pilek, dan diare akibat parasit, kuman maupun virus juga dapat dicegah melalui cuci tangan. Saat ini, cuci tangan dengan hand sanitizer sudah menjadi bagian dari new normal. Penggunaan hand sanitizer memang merupakan salah satu cara cuci tangan yang dianjurkan oleh WHO, terutama pada kondisi tangan bebas dari kotoran yang kasat mata dan tidak tersedianya sabun serta air bersih yang mengalir. Oleh karena itu, saat kita bepergian, hand sanitizer menjadi salah satu barang wajib untuk menunjang upaya kesehatan Sobat KBMed. Namun, ternyata hand sanitizer juga dapat tidak berguna dan justru berbahaya serta membuatmu mabuk loh. Apakah hand sanitizer Sobat KBMed sudah tepat dan tidak akan memabukkan saat digunakan? Sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana hand sanitizer memabukkanmu, Sobat KBMed perlu tahu terlebih dahulu cara penggunaan yang tepat dan seperti apa hand sanitizer yang efektif untuk menunjang upaya kesehatan Sobat KBMed. Yuk simak video berikut ini. Penggunaan hand sanitizer sangatlah praktis karena tidak perlu dibilas dengan air. Namun, kotoran maupun kuman masih berada pada tangan walaupun telah mati akibat hand sanitizer. Sehingga, WHO menyarankan cuci tangan menggunakan hand sanitizer sebaiknya. 1. Saat tangan tidak terasa atau terdapat kotoran yang kasat mata seperti noda, cairan, tanah, pasir, dan lain sebagainya. Kedua, hand sanitizer mengenai seluruh permukaan tangan dan dibiarkan kering dengan sendirinya. Ketiga, ikuti langkah cuci tangan dengan hand sanitizer minimal 20 detik. 4. Tangan harus dalam keadaan kering sebelum diaplikasikan hand sanitizer. Dan hanya pada saat tidak tersedia fasilitas sabun dan air mengalir. Sehingga, bila tersedia fasilitas yang memadai di sekitar Sobat KBMed, WHO tetap lebih menganjurkan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir karena semua kuman dan kotoran akan tersingkir dari tangan. Penggunaan hand sanitizer yang praktis tentunya menjadi pilihan banyak orang saat ini. Produk hand sanitizer pun sangat mudah ditemukan dengan berbagai brand, baik yang mengandung alkohol maupun non-alkohol. Menurut WHO, hand sanitizer yang efektif membunuh kuman harus mengandung alkohol berkadar 60-80% dengan jenis etanol dan isopropanol atau N-propanol, maupun kombinasi keduanya. Penambahan zat lain seperti chlorhexidin, quaternary ammonium compound, octanidin, atau triclosan ditujukan untuk memperpanjang masa efektivitas alkohol. Komposisi lain yang biasa ditambahkan juga adalah gliserin sebagai pelembab. Selain komposisi yang telah disebutkan, zat lain tidak direkomendasikan WHO sebagai bahan campuran hand sanitizer, seperti penambahan pewangi yang dapat mengurangi efektivitas hand sanitizer dan dapat meningkatkan resiko alergi. Ya, alkohol berjenis etanol adalah alkohol yang digunakan sebagai hand sanitizer dan juga minuman beralkohol. Namun, etanol pada hand sanitizer tidak pernah digunakan secara murni, dan penambahan zat lainnya diperlukan serta harus menghasilkan kadar akhir 80% sesuai rekomendasi dari WHO. Sehingga, hand sanitizer tidak dapat diminum dan minuman beralkohol tidak dapat digunakan sebagai hand sanitizer. Hand sanitizer mengandung alkohol dapat mengakibatkan intoksikasi alkohol atau mabuk dengan gejala sakit kepala, pusing, koordinasi tubuh yang buruk, gula darah rendah, nyeri perut, mual, muntah, dan muntah darah. Pada kondisi berat, gejala yang dapat timbul berupa penurunan laju nafas, tekanan darah rendah, koma, hingga kematian. Tapi, Sobat KBMed tidak perlu khawatir, karena kondisi tersebut didapatkan bila meminum hand sanitizer. Sebenarnya, WHO juga melaporkan bahwa alkohol dapat masuk ke peredaran darah melalui kulit dan pernafasan.
Namun, pada penelitiannya, kadar yang terdeteksi tidak akan menyebabkan efek intoksikasi alkohol. Walau terdengar tidak mungkin diminum, namun laporan mengenai intoksikasi akibat alkohol terus bermunculan di seluruh negara, termasuk Indonesia. Ternyata, kasus tersebut banyak ditemui pada anak-anak yang tidak sengaja meminum hand sanitizer akibat tertarik warna, kemasan, dan wangi dari hand sanitizer tersebut. Sehingga, penting bagi Sobat Kalbemet untuk lebih berhati-hati dalam penyimpanan hand sanitizer agar tidak mudah terjangkau anak-anak tanpa pengawasan kita. Pada penggunaan yang tepat, WHO melaporkan efek samping penggunaan hand sanitizer pada kulit hanya berupa reaksi alergi, baik yang timbul cepat atau lambat, dan efek samping tersebut pun biasanya diakibatkan oleh zat pelembab dan pengawet hand sanitizer. Sehingga, Sobat Kalbemet, bila mengeluhkan gejala setelah menggunakan hand sanitizer, coba cek kandungan pada label hand sanitizer dan ganti dengan komposisi lain. Kesimpulannya, penggunaan hand sanitizer adalah salah satu rekomendasi yang diberikan WHO untuk mencuci tangan bila fasilitas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir tidak tersedia. Hand sanitizer yang direkomendasikan harus mengandung alkohol 60-80% dan berjenis etanol dan isopropil alkohol atau N-propanol, maupun kombinasi keduanya. Pada penggunaan yang sesuai, alkohol pada hand sanitizer tidak akan menimbulkan efek yang berbahaya. Efek samping tersering adalah alergi pada kulit yang diakibatkan oleh zat pelembab dan pengawet pada kandungan hand sanitizer. Ingat, jangan meminum hand sanitizer dan jangan gunakan minuman alkohol sebagai hand sanitizer. Tentunya, jauhkan pula hand sanitizer dari jangkauan anak-anak tanpa pengawasan kita, sehingga tidak mengakibatkan hand sanitizer memabukkanmu. Demikian informasi kali ini. Like, share kalau video ini bermanfaat. Subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Kalbemet.